Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua anggota yang saya hormati, Kepala BGN dan seluruh jajaran yang saya hormati. Saya tetap mendoakan Pak Kepala Badan sehat, Pak, dan teman-teman BGN kompak dan bersatu, karena ke depan semakin berat, Pak. Pertama, saya beri apresiasi dulu, Pak. Rapat kemarin dampaknya besar. Dan saya apresiasi Satgas MBG di kabupaten kota, pemerintah daerah sudah mulai berjalan, Pak. Dan itu bagus untuk memperkuat tata kelola SPPG, dan mereka mulai sadar tentang apa itu SLHS, penjamin makanan. Akhirnya mereka juga turun ke sekolah-sekolah, ke dapur-dapur. Ini saya kira bentuk gotong royong yang bagus, dan itu yang kita harapkan dari rapat yang lalu. Saya juga beri apresiasi Bu Nani diangkat jadi Ketua Pelaksana Harian Program MBG, top itu. Jadi Pak Dadan fokus ngurusi 30.000 dapur, Bu Nani ngurusi yang ruwet-ruwet. Nah, karena yang ruwet ke depan ini soal supply chain, Bu. Jadi Menteri Keuangan sudah menyatakan bahwa MBG ini yang paling besar dampaknya adalah pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Dan itu kalau nggak dilakukan dengan baik, terlambat nanti yang terjadi inflasi. Ini yang Bu Nani ke depan ini PR-nya di situ. Apalagi ada di 3 Menko dan ada di 13 menteri lembaga. Kalau sampai nggak bisa menangkap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, maka rakyat yang rugi. Ini yang penting. Jadi Bu Nani, ini PR berat Bu Nani. Biar nanti bagi tugasnya dengan Pak Kepala Badan enak itu. Satu urusan 30 SPPG, yang satu urusan supply chain. Saya membaca betul itu tulisan BGN itu, satu dapur butuh 4.000 populasi ayam bertelur. Di Grobogan ada 125 dapur, saya hitung 500.000 populasi ayam bertelur. Saya kumpulkan petani, asosiasi peternak telur ayam itu, hanya mampu sekitar 200.000. Berarti Grobogan saja kurang 300.000 populasi ayam bertelur. Jadi kalau ini nggak disiapkan mulai sekarang, Januari inflasi. Jadi kontraproduktif dengan apa yang disampaikan dengan Pak Menkyu, metronomik. Kalau kita terlambat, sementara para kepala daerah itu belum memiliki kesadaran tentang efek ini. Anda bisa lihatlah, mana kepala daerah yang lalu bergerak cepat untuk menyiapkan peternak-peternak telur di wilayah masing-masing. Itu tugasnya Bu Nani ini. Jadi saya nggak mau nanti inflasi. Grobogan hampir saya dengan 125 dapur, putaran uang 1 tahun 1 triliun. Mana ada uang digelontorkan sebanyak itu untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Jadi saya agak worry juga ketika negara melalui Danantara masuk ke wilayah ini. Biar ini dinikmati oleh peternak yang dulu keluarga kita itu, saya waktu kecil kan ibu saya juga beternak telur ayam meskipun hanya 10, 15, ya. Bapakku juga, ini Bu Ketua juga. Saya dulu sekolah kan beli buku aja dari jual ayam telur itu. Nah sekarang kan budaya itu hilang. Jadi ini demand yang demikian tinggi, supply-nya kurang, bahaya. Ini tugas Bu Nani saya ingatkan. Jadi nanti yang pusing tidak lagi Pak Dadan, Bu Nani yang pusing. Jadi saya apresiasi. Yang kedua, karena rapat ini soal anggaran, pengawasan anggaran, saya tetap harus kritisi bahwa pertama di halaman 5, ya 61,2%. Ini apapun alasannya, penyerapan anggarannya masih jauh, sementara Bapak hanya punya waktu 30 sampai 45 hari. Kan penyerapan harus 100% dari angka 71 triliun. Kemudian kalau saya lihat grafiknya
mulai April ya, April ke Mei dari 3,6% menaik menjadi 5,4%, berarti kenaikan hanya 1,8%. Dari Mei ke Juni hanya naik sekitar 3,1%, Juni-Juli turun 2,6%, Juli ke Agustus turun 7,5%, Agustus ke September naik 8,7%. Tapi yang bagus September ke Oktober naik 22,6%. Tapi November sekarang kan belum selesai November kan, naik menjadi 11,3%. Kalau kenaikan 22,6% di September Oktober bisa dipertahankan di bulan Oktober November, maka akan naik menjadi 72,5%. Di bulan November ke Desember akan menjadi 95,1%. Kalau kenaikannya itu stabil. Jadi Pak Kepala, Bapak memiliki PR yang berat untuk merapatkan barisan para deputi. Kan ada 6 deputi nih, deputi sistem tata kelola, penyediaan penyaluran, promosi kerjasama, pemantauan dan pengawasan, inspektorat utama, sestama, dan ini kalau semua deputi penyerapannya tinggi, Pak Kepala sehat, tidurnya nyenyak. Tapi kalau 6 kepala deputi ini enggak jalan, ya coba kita lihat, kita sisir anggarannya. Mohon izin Bu Ketua, saya agak detail soal ini. Karena ini kan enggak enak juga kalau Pak Menteri Keuangan yang mengidak BGN, sementara kami juga punya kewenangan untuk mengawasi anggaran. Kita lihat sekarang misalnya, deputi bidang sistem dan tata kelola. Ini masih ada yang 65,37%. Ada apa? Apa hambatannya? Yang kedua, soal deputi penyediaan dan penyaluran. Kita lihat di sini. Penyediaan penyaluran wilayah 1, 2, 3 itu mana Pak? 1, 2, 3 izin gitu Pak, saya langsung. 1, 2, 3 itu mana? Sumatera. Nah ini tinggi, Sumatera Jawa 70,32%. Berarti respon positifnya di Jawa Sumatera. Tapi yang wilayah mana ini? Yang 47,28% itu mana nih? Atau saya ambil ekstrim lah, 40,41 penyediaan wilayah 1, 2 prasarana. Ini masih di bawah, ada yang di bawah 44. Ini menjadi perhatian serius Pak Kepala. Deputinya harus bertanggung jawab nih. Ini soal penyerapan. Jadi pertanyaan besar ada di deputi penyediaan dan penyaluran. Ya saya yakin itu berhubungan dengan operasional SPPG kan. Kan kita juga sepakat bahwa antara mengejar kuantitas dan kualitas kan sesuatu yang harus imbang kan. Jadi mohon ini diselesaikan dulu. Lalu misalnya yang masih ada di deputi bidang promosi dan kerjasama, ini masih ada yang 50,7, 51,4. Lalu misalnya lagi yang ada di deputi pemantauan dan pengawasan masih ada yang di bawah 60. Lalu yang lebih parah lagi ini masih ada yang 37,5, 35,8, 40,4, 34,8. Ini Pak, prinsip-prinsip perencanaan anggaran dan penggunaan anggaran ini enggak klop Pak. Apapun Bapak selalu dipertanyakan accountability dan transparansi anggaran, Bapak dikejar terus ini oleh Menkyu ini. Jadi mohon ini menjadi warning lah. Karena BGN ini banyak mendapat privilege. Jadi privilege itu jangan disalahgunakan. Ini yang penting. Jadi Biro Perencanaan Keuangannya kuat harusnya. Kalau nggak kuat, hati-hati Pak. Dulu banyak kok mitra kita yang soal Biro Perencanaannya nggak matang, kemudian diganti, lalu diberi orang keuangan, sehat kok sekarang. Ini hati-hati ini soal anggaran besar ini. Lalu yang ketiga, di slide 6, pagu anggaran MBG 51,2 T, anggaran terserap 36,23 T, anggaran tersedia 14,97 T, proyeksi kebutuhan 29,5 T, kebutuhan tambahan 14,5
T. Kebutuhan SPBG terpencil 14,1 T. Total kebutuhan anggaran 28,6 T. Pak, 3T itu nomenklatur baru, Pak. Betul nggak? Di regulasi BGN kan nomenklatur baru kan? Tidak sama dengan nomenklatur 3T yang selama ini ada. Pertanyaannya, kenapa yang 3T dibebankan di 2025? Itu pertanyaan dasarnya, Pak. Kenapa enggak di 2026? Karena regulasi 3T menurut versi BGN itu dasar hukumnya kelihatannya baru aja keluar kemarin. Ini hati-hati, Pak, di sini saya mengingatkan aja nih, Pak. Lalu ini kan minta tambahan toh, Pak. APBN kita kan baru digedok, Pak, di 2025. Lalu tiba-tiba minta anggaran lagi. Gimana nih logikanya? Ini kan Biro Perencanaannya harus jeli di sini nih. Itu soal anggaran, Pak, hari ini. Tapi saya mendukung penuh biar dapur segera berdiri. Kemarin saya dapat video ada anak sekolah itu sampai mendatangi SPPG karena telat apa virtual account-nya. Virtual account-nya telat. Katanya hubungannya dengan apa itu? Otoritas pemegang keuangan itu. Jadi sudah jalan, FA-nya sudah on, tapi duitnya belum lebu, sudah 3 minggu, 4 minggu, anak-anak sekolah pada nanyain, Pak, Bu, kapan SPBG-nya operasional? Jadi saya gembiranya itu ternyata anak-anak menunggu. Itu di dapil saya tuh di Rembang tuh, ada itu. Oleh karena itu menurut saya ini sudah bagus. Lalu yang kecil-kecil tadi sudah teman-teman sampaikan. Yang terakhir, yang sisa kuota negatif paling banyak di Jawa Tengah itu 1.258 itu. Lalu SLHS penjamah makanan HACCP itu tanggung jawab siapa, Bu? Pak? Ini tanggung jawab BGN atau tanggung jawab mitra? Karena ini proses. Ini proses loh. SLHS itu proses loh. Tanggung jawab siapa nih? BGN apa mitra? Tanggung jawabnya loh ya. Siapa sih yang mengelola MBG ini siapa? SPPG itu milik siapa? Lalu SLHS itu bagian dari proses atau bagian dari sarana yang dikontrak oleh BGN. Definisinya diperjelas dulu. Lalu nanti kalau ada tuntutan HACCP ini tanggung jawab siapa? Mitra atau BGN? Ini tolong.